Pemberontakan Taiping adalah salah satu konflik paling berdarah dan menghancurkan dalam sejarah manusia. Terjadi pada pertengahan abad ke-19, 1850 hingga 1864. Konflik ini bukan sekedar perang saudara, melainkan ledakan keputusasaan rakyat, krisis kekaisaran Qing, dan perpaduan aneh antara agama, antara politik, dan revolusi sosial. Pada awal abad ke-19, dinasti Qing yang memerintah Tiongkok berada di ambang kehancuran. Korupsi merajalela, pejabat menindas rakyat, pajak mencekik, dan bencana alam berulang kali melanda. Petani miskin kehilangan tanah, kelaparan merebak, dan kepercayaan terhadap pemerintah mulai runtuh. Dan di saat yang sama, Tiongkok juga baru saja dipermalukan oleh kekuatan barat dalam perang Candu, yang memaksa Qing membuka pelabuhan dan menyerahkan kedaulatan ekonomi. Bagi rakyat, kekaisaran terlihat lemah, gagal melindungi negeri, dan tak lagi pantas memerintah. Dari tanah inilah api pemberontakan mulai menyala. Tokoh utama pemberontakan ini adalah Hong Xiuquan, seorang sarjana gagal dari Guangdong, berkali-kali gagal lulus ujian pegawai kekaisaran. Dan salah satu jalan naik kelas sosial saat itu, kegagalan demi kegagalan membuatnya frustasi dan jatuh sakit. Dalam kondisi itu, Hong mengaku mengalami penglihatan ilahi. Ia dipercaya bahwa dirinya adalah saudara laki-laki yang hebat, yang diutus Tuhan untuk menghancurkan iblis, yang ia artikan sebagai dinasti Qing dan ajaran Konfusianisme. Ajaran Hong memadukan Kristen versi lokal, kepercayaan tradisional, dan ide kesetaraan sosial yang menyerukan penghapusan kelas sosial, kepemilikan tanah bersama, kesetaraan laki-laki dan perempuan, larangan candu, alkohol, dan perjudian. Pesan ini sangat menarik bagi petani miskin dan rakyat tertindas. Dan pada tahun 1850, pemberontakan terbuka pecah di Guangxi. Pasukan Taiping berkembang cepat dari ribuan menjadi ratusan ribu orang. Mereka bergerak ke utara, merebut kota demi kota, menghancurkan simbol kekuasaan Qing. Tahun 1853 menjadi puncak kejayaan mereka ketika Taiping menaklukkan Nanjing, salah satu kota terbesar di Tiongkok. Kota itu diubah namanya menjadi Tianjin, ibu kota surgawi, dan dijadikan pusat pemerintahan kerajaan surgawi Taiping. Hong Xiuquan memproklamirkan dirinya sebagai raja surgawi, memerintah dari balik istana dengan ritual keagamaan yang ketat. Namun, di balik idealisme awal, Taiping mulai runtuh dari dalam. Para pemimpin terlibat perebutan kekuasaan, paranoia, dan pembunuhan internal. Hong sendiri semakin menarik diri, lebih sibuk dengan ritual dan selir daripada urusan negara. Sementara itu, pasukan Qing bangkit kembali. Mereka membentuk tentara regional yang lebih disiplin, dipimpin oleh pejabat seperti Zheng Gaofan. Negara-negara barat yang awalnya ragu akhirnya mendukung Qing karena Taiping dianggap tidak stabil dan berbahaya bagi kepentingan dagang mereka. Perang pun menjadi konflik total. Kota-kota dikepung, ladang dibakar, penduduk sipil dibantai, kelaparan dan penyakit menyebar luas. Diperkirakan 20 hingga 30 juta orang tewas, menjadikan pemberontakan Taiping salah satu konflik paling mematikan dalam sejarah, bahkan melebihi korban Perang Dunia Pertama. Dan pada tahun 1864, Nanjing jatuh kembali ke tangan Qing. Hong Xiuquan tewas diduga bunuh diri atau sakit. Kerajaan surgawi runtuh, meninggalkan negeri yang hancur dan trauma mendalam. Meskipun gagal, pemberontakan Taiping mengguncang fondasi dinasti Qing. Kekaisaran tidak pernah benar-benar pulih dan akhirnya runtuh beberapa dekade kemudian. Bagi sejarah Tiongkok, Taiping adalah simbol perlawanan rakyat tertindas, contoh bahaya fanatisme yang bercampur kekuasaan, bukti bahwa revolusi tanpa stabilitas bisa berubah menjadi bencana. Api revolusi yang menyala dari Tiongkok Selatan itu
memang padam, tetapi abunya membentuk sejarah modern Tiongkok. Dan ditutup dulu sampai di sini ceritanya. Semoga kalian suka dengan cerita yang saya bawakan dan terima kasih.